Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa beliau? Langsung aja kita kenalan. Baik, selamat datang Ibu Ani di Podcast Keren. Selamat datang Pak, terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin, amin. Nah, mungkin teman-teman podcast ini pengen tahu Bu, Ibu ini siapa? Mungkin bisa kenalan. Oh, bagus. Ya, makasih Mas Cucu. Selamat siang Pakai semuanya. N, Bu. Oh, Mas Cucu. Saya pikir Cucuk itu, Mas Cucu. Cucum. Pak N, pakai Mas Cucu. Iya, siap. Terima kasih Mas Cucu diberi kesempatan nih yang luar biasa pada hari ini. Nama saya Ani Saulina. Ini ditugaskan oleh Bapak Ibu Gubernur di bulan Desember itu sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Iya, dan ini menjadi luar biasa dan tantangan bagi saya. Secara pribadi mungkin saya ingin berkenalan. Jadi saya selama menjadi ASN, saya menjadi ASN itu tahun 93. Jadi mengawali karier sebagai ASN atau capek ya waktu itu ya. Istilahnya PNS ya, capek ya. Itu saya sudah ditempatkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ada waktu itu di alamat kantornya di Jalan Jagir. Nah, bidang yang saya ampu waktu itu penempatan ada di bidang pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu bidang yang menangani TK, SD waktu itu. Tetapi biar kami sampaikan bahwa latar pendidikan saya, sebenarnya saya latar belakang pendidikan itu bukan seorang pendidik, tetapi saya background dari kuliah saya dulu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Hai para alumni FISIP UNER, hai. Mungkin kalau ada yang nonton di sini. Mudah-mudahan banyak yang lihat itu. Mudah-mudahan ada yang lihat. Kemudian tahun 2020 kebetulan Dinas Pendidikan Provinsi yang di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur itu merger dengan Kanwil waktu itu yang ada di Kendeng Kali. Nah, di situ saya tetap berada di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, tapi bidang saya tetap menangani TK dan SD. Dan pendidikan khusus waktu itu ada perubahan struktur. Saya tetap di situ sampai tahun 2010 saya promosi awal. Promosi awal itu menjadi Kasubag TU di UPT Taman Budaya. Mungkin Bapak Ibu dan anakku tahu yang di Jalan Kendeng Kari 85. Oh, Kendeng Kari. Sedikit cerita Mas, kalau UPT Taman Budaya itu kan menangani kebudayaan. Ya. Betul. Sebenarnya kalau secara latar belakang saya ini kan memang lahir dan besar di Surabaya. Tapi kalau orang tua kami itu udah berasal dari Sumatera Utara. Oh, asli Sumatera Utara? Iya. Jadi kalau nama saya itu hanya Ani Saulina tapi tidak memakai marga. Memang di ijazah tidak memakai marga. Kata orang tua sih bagaimanapun kamu lahir dari orang tua suku Batak ya tetap akan Batak. Jadi tanpa pun ada marga tetap ada. Iya. Tapi yang lucu ketika saya ada di kebudayaan di UPT itu budaya Jawa, sehingga saya harus belajar bagaimana karena saya Kasubag TU ya di situ saya harus memahami dan mengerti dan ini merupakan tantangan yang luar biasa. Jangan itu loh sampai saya ikut nyinden di situ tuh untuk mendekatkan diri dan ingin belajar jadi sinden. Tapi bisa Bu, nyinden masih bisa kira-kira. Kita tuh tidak ada kata tidak bisa, harus bisa. Harus bisa. Iya. Walaupun suara saya cemplang. Itu mungkin ya karena kemudian tahun 2014 saya dimutasi. Dimutasi di bidang SMA waktu itu, di bidang SMA sampai tahun 2000 tahun berapa ya kemarin? 2021 lah Desember itu. Jadi sangat menyenangkan saya di bidang SMA itu. Saya lebih karena Undang-Undang 23 tahun 2017 dan kita penyelenggaraan pendidikan adalah di pendidikan menengah sehingga yang kita tangani menjadi pendidikan menengah SMA SMK, tetapi karena saya di bidang SMA di SMA juga. Dan yang paling saya sukai di bidang SMA itu karena saya merasa SMA itu kan anak-anak SMA itu anak-anak yang sedang mencari jati diri ya. Betul, iya. Nah, bagaimana kebetulan saya itu sebagai kasih kelembagaan dan peserta didik, tugas saya adalah memotivasi anak-anak untuk meraih prestasi.
untuk meraih prestasi, khususnya anak-anak kita Jawa Timur. Anak-anak Jawa Timur itu luar biasa loh. Betul. Mas, luar biasa. Mereka itu tidak secara akademik saja, non akademik itu prestasinya luar biasa. Baik tingkat nasional, internasional, mereka Jawa Timur itu selalu top chair pokoknya Jawa Timur itu. Kemudian baru tahun 2021 Desember kemarin saya dipromosikan menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang. Terima kasih Pak Kadis, saya diberi kesempatan nih di Kabupaten Malang, walaupun selama ini di Kabupaten Malang itu hanya saya hanya ke kotanya saja, tidak pernah sampai sampai yang terpencil terpelosok ini. Selama saya berada di Kabupaten Malang, ada keinginan saya selama saya di Kabupaten Malang, saya itu adalah melayani, bukan dilayani. Itu prinsip dalam saya bekerja. Saya ingin saya melayani, sehingga saya menyatakan bahwa ketika saya pembinaan, saya tidak mau diajak yang di kota-kota dulu. Saya berharap saya harus sampai ke pelosok dulu, melihat sekolah-sekolah, khususnya itu SMA, SMK, PKLK yang paling pelosok. Sudah 2 bulan ini, hampir 3 bulan ya saya di Kabupaten Malang ini, berdinas di Kabupaten Malang. Daerah paling ujung saya sudah datengin. Di mana, Bu? Pujiharjo. Oh, Pujiharjo. Ya, saya sudah ke Berarti Pujiharjo. setelah dari Pujiharjo terus ke sini nih ya? Enggak, sudah berapa kali dalam saya memperkenal diri dan saya ingin melihat sekolah-sekolah itu, saya sudah ke Pujiharjo. Saya sudah ke Sumber Manjing, saya sudah ke Ampel Gading, saya sudah ke Pagak, saya sudah ke mana? Donomulyo. Oh sudah semua, rata-rata saya sudah semua. Saya memang dari awal saya hadir bukan untuk dilayani tapi melayani, sehingga saya ingin lebih dekat dan mengetahui secara lain apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita, bukan kita-kitanya, anak-anak kita, biar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berprestasi itu. Nah, ini pesan untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pesan. Selama saya melakukan kunjungan, ada satu yang menggelitik saya, Mas. Apa itu? Kepercayaan diri anak-anak kita. Ya. Ya, anak-anak kita itu rata-rata jago kandang. Saya mengatakan jago kandang. Betul, ya. Dalam arti mental. Iya, jadi dia merasa di segi yang nyaman saja. Tetapi anak-anak kita tuh luar biasa sebenarnya. Kalau mereka mau membuka diri, apalagi SMK itu kan untuk bukan melanjutkan tapi bekerja ya. Betul, di dunia usaha, Pak. Beraninya hanya di lingkungan saja. Padahal anak-anak itu kompetensinya luar biasa. Nah, ini pesan untuk Bapak Ibu guru, tolong dalam membina anak kita, tolong tumbuhkan rasa percaya diri anak-anak kita. Itu yang paling utama. Sehingga dimanapun dia nanti akan berada, dia sudah siap mental, siap untuk menunjukkan kompetensi. Uji ya, gitu loh. Kalau sekarang itu pun merasa kalau hanya lingkungan nyamannya hanya gitu aja. Iya, zona nyaman saja. Tapi itulah contoh lah. Bukan saya gitu. Saya siap dimanapun. Ketika saya berpindah-pindah itu, saya harus, ya namanya kita orang baru, ya harus kita mengenal lingkungan kita sendiri. Kita harus membaur ke mereka untuk mendapatkan hati mereka. Mungkin itu semoga nanti dengan kehadiran saya di Kabupaten Malang ini, kita sama-sama, ayo kita bekerja sama-sama memajukan khususnya pendidikan di Kabupaten Malang ini. Bukan hanya berprestasi dalam bidang pendidikan dan non akademis, apapun akademis, tetapi mempunyai akhlak yang luar biasa, akhlak yang baik. Percuma kita itu anak-anak kita berprestasi, tetapi akhlaknya nol. Itu yang ingin kami bangun di Kabupaten Malang ini, menjadikan anak-anak yang luar biasa dan berakhlak yang paling betul. Ada menjadi kebanggaan. Kalau anak kita menjadi akhlak tidak ada, rasa sedih kita kalau sampai mereka terlibat khususnya di hukum atau apa itu kan. Ya, betul Bu. Ini kadang gini. Sekarang itu anak-anak itu kan kalau dikatakan anak tanda kutipnya bodoh atau goblok itu sekarang sudah nggak ada, Bu. Nggak ada. Sekarang itu anak kecil saja mungkin usia 3 tahun 4 tahun itu sudah pegang gadget loh mereka itu. Betul. Dalam penguasaan teknologi artinya mereka sudah bisa itu. Iya. Cuma pengarahannya dan pendampingan itu yang perlu lebih ekstra lagi. Iya, memang betul Bapak. Jadi anak-anak sekarang itu kecil aja sudah ya, itu tergantung juga pendidikan itu kan ada pendidikan di rumah dengan orang tua, pendidikan sekolah dengan Bapak Ibu guru ya Bu ya. Jadi memang kita memang mengarahkan
tanggung jawab pendidikan itu pendidikan untuk pembentukan karakter anak itu bukan hanya di sekolah, tapi tanggung jawab juga di orang tuanya. Iya, betul. Bagaimana orang tua itu dekat pada anak. Mensinergikan. Iya, mensinergikan. Mungkin salah satu ini bukan sesuatu ya, mencontohkan saja. Saya punya komitmen dengan anak saya. Kebetulan anak saya ini masih bersekolah ya di sekolah menengah, masih SMA. Saya punya komitmen dengan anak saya. Dia boleh bermain HP, bermain game, memang hobinya game dia, gamer dia memang itu. Tapi saya punya batasan dan komitmen ke dia. Jadi saya beri kebebasan untuk bermain, menyalurkan hobinya hanya Jumat sore, mulai start Jumat sore. Sampai Minggu pun juga ada batasnya. Iya. Jadi minggunya itu ya sore. Jadi karena dia sudah harus menyiapkan, harus itu sekolah menyiapkan. Iya. Jadi itu pun saya dampingi. Jadi hobi anak saya juga ikut. Walaupun sesibuk apapun, saya harus ikut dan mengajak dia bicara. Apa sih kejadiannya di sekolah? Problem, apa nak? Saya tanyakan gimana di sekolah, gimana nak tadi kamu bermain, gimana ujiannya, gimana sekolahmu, apa kegiatan itu saya ikutin. Walaupun kadang-kadang ya anak kita, mama ini kepo, tapi itulah kita tidak bisa melepaskan anak. Jadi kayak kalau kita lihat itu kayak layangan lah, tali ulur lah. Pokoknya bukan sinetron itu ya, layangan putus loh ya. Bukan layangan putus, tapi itulah seperti layangan lah kita, tali ulur gitu. Jadi biar menumbuhkan kepercayaan dia. Supaya kalau terbang itu ajek gitu ya. Ajek gitu ya. Kadang kita tarik, kadang kita agak lepaskan, tarik lagi, lepaskan gitu. Betul. Gitu. Itulah mungkin saya harapan ya khususnya pada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah. Ayo sama-sama kita buat anak-anak kita ini anak-anak yang berkarakter. Pandai percuma kalau karakternya tidak ada bagus. Karakter, Betul. Berarti perlu digarisbawahi di sini artinya karakter anak itu dari awal memang harus sudah dibentuk. Iya, betul. Utamanya ya dengan menumbuhkan percaya diri. Nah, ini Bu, kemudian berkaitan dengan LKS tadi sempat dengar gitu. Ibu tadi kan ada pelepasan kontingen. Betul. Kabupaten Malang untuk menuju LKS tingkat provinsi ya. Nah, kira-kira ini harapan Ibu. Kalau harapan sederhana, bawa itu piala juara umum ke Kabupaten Malang. Kalau bisa borong semuanya. Borong, nah itu sebagai juara umum, otomatis kan kita memborong semua prestasi. Siap ini semua. Makanya tadi saya memotivasi anak-anak dari Kabupaten Malang. Bahwa mereka ini bukan calon juara, mereka ini sudah juara. Karena LKS ini kan berjenjang ya. Betul ya. Mereka sudah memenangkan di lomba di tingkat Wilker 3 sehingga maju ke provinsi. Tidak ada yang kata tidak bisa. Borong tuh semuanya. Raih juara dengan angka yang paling kecil 1. Nah, itu harapan kami dan sangat berharap kita tuh tahun 2022 ini LKS tingkat provinsi juara umum berpindah pialanya ke Kabupaten Malang. Amin. Mudah-mudahan itu terwujud Bu ya. Iya, amin. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang menonton mungkin memberikan doa dan motivasi semangat kepada anak-anak supaya nanti bisa berjaya di LKS Jawa Timur. Amin. Nah, kemudian Bu, ini mungkin banyak yang belum kenal ya mungkin Bapak Ibu karena pasti baru kan di sini. Nah, mungkin untuk pesannya Bu, pesan sama Bapak Ibu guru ataupun kepada Bapak kepala sekolah mungkin. Oh iya. Selama saya berada di Kabupaten Malang dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, satu pesan yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, ya saya hadir di Kabupaten Malang itu adalah untuk melayani jenengan semuanya, bukan untuk dilayani. Dalam arti apapun permasalahannya Bapak Ibu guru, monggo silakan kontak saya, hubungi saya selalu welcome, terbuka. Bapak Ibu secara pribadi monggo mau ke kantor ataupun melalui telepon, tetapi tentunya dengan ada etika. Betul, saya HP saya itu 24 jam Bapak Ibu, boleh mereka curhat, baik itu curhat terkait mungkin terkait bukan hanya di dalam pekerjaan, mungkin ada sharing terkait kehidupan, boleh ke saya. Karena saya, ya tadi itu saya sampai komitmen saya itu saya hadir untuk melayani Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru mempunyai problem misalnya, unek-unek yang tidak bisa disampaikan, misalnya masalah pribadi, ke saya boleh.
Ya, mungkin saya bisa membantu secara solusi. Agar apa? Dengan permasalahan bisa terpecahkan, tidak menjadi beban. Sehingga beliau-beliau itu nanti kalau bekerja nyaman, enak gitu loh Pak. Tidak ada beban lagi. Kadang-kadang kita itu kalau punya beban terus kita tidak sampai tersalurkan, itu kan rasanya nggak enak. Terbawalah dalam beban, terganjal terus terbawa sampai di pekerjaan. Nah ini apalagi kita itu kan berhadapan dengan anak-anak kita. Kalau situasi hati tidak senang lah, gimana kita menghadapi anak-anak kita itu loh. Itu aja pesan saya. Saya tidak muluk-muluk, tapi yang jelas saya hadir untuk melayani dan bersama-sama memajukan pendidikan, khususnya pendidikan menengah di Kabupaten Malang sesuai dengan tusi yang saya ampuh. Jadi ini untuk target jangka pendek, yang penting LKS juara umum. Iya. Luar biasa. Karena LKS itu kalau bagi siswa-siswi kita di SMK merupakan program yang bergengsi, kegiatan bergengsi. Kalau SMA kan Olimpiade Sains salah satunya kan begitu. Nah, kalau di SMK salah satunya LKS. Karena LKS itu kan lomba kompetensi, namanya aja dah lomba kompetensi siswa. Tentunya kompetensi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, itu kan yang diterapkan di dalam lomba tersebut. Jadi inilah lomba yang suatu kegiatan yang sangat bergengsi. Baik Bu Ani, terima kasih waktunya. Mungkin ada apa yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Bu? Satu saja tadi itu, tetap kita semangat, tetap kita berinovasi, jaga kesehatan, jangan sampai pandemi ini menjadi ganjalan bagi kita. Tetapi kita ambillah pandemi ini untuk menjadi kita, untuk semakin berinovasi dan berkreatif. Termotivasi. Baik, terima kasih Bu Ani sama-sama atas waktunya. Terima kasih saya boleh mampir di sini. Di podcast. Di podcast ini kan luar biasa. Dan ini idenya Pak Imam juga loh ini. Iya, tadi saya langsung Iya, Bapak Kepala Sekolah Pak Imam ini luar biasa. Tadi saya langsung ditodong. Masuk sini. Langsung todong, tapi karena ini sesuatu yang untuk anak-anak kita, saya pasti siap. Karena tadi keinginan saya, seperti saya tadi ingin melayani, makanya melalui ini Bapak Ibu mungkin yang belum kenal saya, Bu Ani ini welcome kok kemana-mana, jangan ditakutin. Biasanya bersahabat, bersahabat. Siap, gitu. Terus itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas. Terima kasih atas sampai waktunya. Kapan nanti kapan-kapan jangan ditodong langsung ya. Mungkin saya nanti banyak-banyak dijadwal. Bisa dijadwal. Siap, saya ingin ngobrol apapun atau bertukar pikiran, pengalaman-pengalaman selama saya menjadi ASN. Besarnya banyak pengalaman itu. Kapan-kapan kita ada waktu lagi, saya boleh. Monggo. Kalau mau mampir ke sini, kita selalu terbuka. Teman-teman kru mungkin juga sudah siap. Terima Ibu. Kasih semuanya. Terima kasih waktunya Bu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, barokah, sehingga kita bisa bertemu lagi di podcast ini tentunya Bu. Baik, terima kasih ya. Itu tadi ya sedikit informasi ya. Mungkin karena waktu kita nggak bisa panjang kali lebar karena mungkin ada kesibukan beliau juga. Dan intinya terus jaga kesehatan, terus ya saksikan channel kami Podcast Keren, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.